Dewan juri sudah siap? Langsung saja. Nomor urut 50, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alesa Naila Raya, biasa dipanggil Sasa. Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik. Dewan juri, apa kabar hari ini? Baik. Ubur-ubur ikan lele, Sasa akan bercerita, dengarkan ya Le. Kali ini saya akan bercerita tentang asal-usul desa Sangobanyu. Cerita ini diambil dari buku kumpulan penulisan cerita rakyat Kabupaten Batang tahun 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Teman-teman, pernah dengar nama desa Sangobanyu? Desa Sangobanyu merupakan desa paling timur di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Desa Sangobanyu berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal. Berikut kisahnya. Di suatu masa dahulu kala ada seorang raja yang bijaksana. Raja memikirkan nasib rakyatnya sehingga mencari yang mengganti tahtanya. Sekarang saya sudah semakin tua. Bagaimana nasib kerajaan antah-berantah ini? Jika saya sudah tiada, sang raja setiap hari selalu diliputi rasa cemas. Mengapa anakku harus menunggu sampai aku makan untuk naik tahta kerajaan? Lebih baik dia sekarang menjadi raja agar aku bisa mendampinginya. Kemudian Raja Lembul Amiluhur memanggil para penasehat dan sesepuh kerajaan untuk membahas gagasan sang raja. Dan mereka sepakat untuk memanggil putra mahkota yang bernama Pangeran Panji. Pangeran Panji merupakan pribadi yang cerdas, ahli dalam ilmu kanuragan, dan tampan laksana dewa dari kayangan. Pangeran Panji juga dikenal dengan nama Raden Putra. Putraku, ayah sudah bertambah tua. Rasanya semakin berat untuk memimpin kerajaan. Teruskanlah tahta agar ayah bisa beristirahat dengan tenang. Titah sang raja. Namun jawaban Pangeran Panji sungguh mengejutkan. Akan ayahanda, Ananda belum sanggup. Ananda tidak ingin dianggap merebut kekuasaan selagi ayahanda masih sehat. Biarlah Ananda belajar lebih banyak lagi tentang kehidupan di luar istana. Mendengar penolakan dari Pangeran
sampai di sebuah desa yang sangat gersang. Tanah pecah-pecah, pohon mengering tanpa buah, dan suasana sangat sepi. Kerongkongan mereka terasa kering membara. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba dari kejauhan tampak seorang kakek tua yang berjalan tertatih-tatih sambil memikul sebelah kendi tanah. Pangeran dan pengawalnya pun segera menghampiri kakek tua tersebut. Wahai kakek, bolehkah kami meminta seteguk air? Kami sangat kehausan. Pinta sang pangeran. Tanpa banyak bicara, sang kakek memberikan kendinya. Silakan anak muda. Pangeran Panji meminum air itu dengan sangat nikmat. Rasanya begitu segar, seolah memberi nyawa baru bagi tubuhnya yang lemah. Terima kasih kakek, air ini sangat berarti bagi kami. Kalau boleh tahu, kakek hendak kemana? Tanya pangeran. Saya akan mengambil air lagi di sungai bukan hutan, jawab sang kakek sambil tersenyum tulus. Kenapa kakek mengambil air di tempat yang jauh? Tidak adakah sumber air di desa ini? Tanya pangeran. Tidak ada anak muda. Pangeran dan kedua pengawalnya membantu sang kakek mengambil air di sungai. Siapakah namamu anak muda yang gagah? Tanya sang kakek. Nama saya Ande-Ande Lumut, kek, jawab pangeran dengan rendah hati. Pangeran menyembunyikan nama aslinya karena takut membahayakan sang kakek. Keesokan harinya, Pangeran Panji melihat keadaan desa, ditemani kedua pengawalnya untuk mencari sumber air. Akhirnya, sang pangeran menemukan muara air yang terhalang dua pohon besar. Dan di antara kedua pohon itu terdapat batu yang sangat besar. Pangeran Panji bersemedi di atas batu. Pada malam harinya ada suatu kejadian aneh. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Setelah itu turunlah hujan yang sangat lebat disertai petir. Suara petirnya menggelegar, kilatnya menakutkan, dan tepat pada malam ke-40 dalam semedi, pangeran ditemui oleh seseorang yang menyuruh menghancurkan batu yang digunakan untuk bersemedi. Kemudian Pangeran Panji membuka mata dan menemukan sapu lidi. Pangeran mengambil sapu lidi dan langsung menghantam batu besar tersebut. Seketika itu batu pun terbelah menjadi dua, dan dari balik batu itu keluarlah sumber air yang melimpah yang disebut dengan Tok. Dari peristiwa bertemunya sang kakek dengan Pangeran Panji saat kehabisan bekal, maka desa itu diberi nama Sangu Banyu. Sangu yang berarti bekal dan Banyu yang berarti air. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.